Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat kelas 6 hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, jangan kendor memakai masker, dan menjaga jarak saat bersama orang lain dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Ibu Ida Setiawati di sini. Kali ini melalui video pembelajaran kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Dan ingat, saat kalian berdoa tolong di stop dulu ya videonya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak hebat semuanya, tujuan kita belajar kali ini adalah kalian bisa memahami pengerjaan perkalian bilangan bulat dengan sifat operasi hitung beserta pemecahannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Ibu ingatkan dulu ya, bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Tentunya kalian masih ingat pengertian dari bilangan bulat kan? Nah, sekarang kita belajar perkalian bilangan bulat dengan sifat operasi hitung. Pada operasi hitung perkalian, ingat ya, berlaku 3 operasi hitung, yaitu yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga distributif. Kita bahas satu persatu ya. Sifat operasi hitung perkalian yang pertama yaitu komutatif atau sifat pertukaran tempat. Contoh, sifat operasi hitung perkalian yang kedua yaitu asosiatif atau sifat pengelompokan. Lihat contoh ya. Di dalam kurung ada angka 4 dan negatif 3. Kita kurung dulu, 4 kali negatif 3. Kemudian dikali 5. Maka hasilnya sama dengan 4 dikali dalam kurung negatif 3 kali 5. Lihat yang di dalam kurung ya, yang di dalam kurung yang dikelompokkan. Kita lanjut ke operasi hitung perkalian yang ketiga ya, yaitu distributif atau sifat penyebaran. Contoh, negatif 5 dikali dalam kurung 3 ditambah 2. Agar lebih mudah disebarkan menjadi negatif 5 dikali 3 di dalam kurung ya, kemudian ditambah negatif 5 dikali 2. Dari penjelasan tersebut, sifat operasi hitung digunakan untuk memudahkan dalam pengerjaan perkalian bilangan bulat. Selanjutnya, untuk menentukan hasil perkalian bilangan bulat, perhatikan gambar di samping. Yang pertama, jika bilangan bulat positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Contoh, 10 dikali 8 sama dengan 80. Yang kedua, jika bilangan negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya juga positif. Contoh, negatif 4 dikali negatif 7 sama dengan 28. Yang ketiga, bilangan positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Contoh, 10 dikali negatif 8 sama dengan negatif 80. Dan yang keempat, jika bilangan negatif dikalikan dengan positif, hasilnya juga negatif. Contoh, negatif 4 dikali 7, hasilnya adalah negatif 28. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Soal nomor 1. Selesaikan soal berikut menggunakan sifat asosiatif. Ingat ya, sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. 8 dikali negatif 5 dikali 9, maka cara pengerjaannya adalah 8 dikali negatif 5 di dalam kurung, kemudian dikali 9. Nah, di dalam kurung adalah 8 dikali negatif 5. Ingat, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 40. Kemudian kalian kali dengan angka 9. Jadi hasilnya
Dari negatif 40 dikali 9 adalah negatif 360. Atau cara yang kita kelompokkan adalah negatif 5 dengan kali 9. Jadi 8 dikali negatif 5 dikali 9, jangan lupa yang dikurung negatif 5 dan 9 ya. Jadi 8 kali negatif 45. 8 dikali negatif 45 hasilnya adalah negatif 360. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Selanjutnya kita coba lagi dengan soal cerita ya. Lihat soal cerita berikut ini. Ada 3 buah kantong plastik yang masing-masing berisi 7 buah mangga. Pada setiap kantong terdapat 3 buah mangga yang busuk. Berapa jumlah buah mangga yang busuk? Nah, kita bisa menjawab dengan cara operasi hitung perkalian tadi ya. Jumlah kantong plastik ada 3. Sedangkan jumlah mangga yang busuk tiap kantong juga ada 3. Maka jumlah mangga yang busuk seluruhnya adalah 3 dikali 3. Jadi ada 9 buah yang busuk. Ingat ya, untuk menentukan hasil perkalian bilangan bulat, positif kali positif hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif hasilnya juga positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya juga negatif. Nah, anak-anak, kita telah belajar perkalian bilangan bulat. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah pemahaman kalian dalam mengerjakan perkalian bilangan bulat. Kesimpulan belajar kita hari ini adalah yang pertama, sifat operasi hitung bilangan bulat dapat mempermudah dalam pengerjaan operasi hitung matematika. Yang kedua, ingat panduan dalam menentukan hasil perkalian bilangan bulat. Ibu anjurkan untuk mencatat hal yang penting di video pembelajaran ini. Ada pepatah mengatakan, ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Kalau nanti kalian catat, pasti kalian tidak akan lupa. Yang ketiga, pahami kalimat soal dan pertanyaan dalam soal cerita. Nah, sampailah kita di akhir video pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.